Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Aldo dan kemana? Aldo sakit. Bibi sakit juga. Untuk hari ini anak-anak sudah siap untuk pembelajaran? Sudah. Baik, kita akan segera mulai ya pembelajaran yang pertama ya. Baik, anak-anak, kita akan melihat sebuah video untuk memulai pembelajaran kita ya. Perhatikan videonya baik-baik. Bernama Obamacare baru saja merilis file The Rock You 2024 yang berisi 10 miliar password user di Hacker Forum. Hal ini menjadikan The Rock You 2024 menjadi insiden kebocoran data terbesar di dunia. Menurut media kami Mas.com sekarang juga, seorang yang bernama Obamacare. Oke, sudah ya. Nah, dari video tersebut, kira-kira mengapa keamanan data itu penting? Mengapa keamanan data itu penting? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, betul sekali. Menjaga data-data pribadi. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan karakteristik kata sandi yang aman. Kemudian peserta didik dapat membuat kata sandi yang aman, yang kuat dan aman. Peserta didik dapat mengelola kata sandi dengan aman. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Untuk teknik assessment yang akan kita lakukan sesuai dengan P5A. Itu ada asesmen formatif yang akan dinilai adalah bernala kritis. Indikatornya mampu menjelaskan karakteristik kata sandi yang aman. Kemudian kreatif, indikatornya menghasilkan kata sandi yang unik dan sulit ditebak dengan pendekatan yang inovatif. Kemudian selanjutnya ada dimensi gotong royong, indikatornya bekerja sama untuk mendiskusikan dan membandingkan kata sandi yang dibuat. Dan terakhir adalah mandiri, mampu mengelola kata sandi secara mandiri. Itu asesmen yang akan kita lakukan. Kemudian kita akan lanjut mengerjakan LKPD di kegiatan inti kita. Ya. Untuk LKPD akan Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Untuk tugas pengerjaan LKPD, ya, LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan bisa dilihat. Untuk pengerjaannya. Oke, petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Petunjuk kerjakan LKPD ini sesuai dengan tahapan yang diberikan. Diskusikan pertanyaan dan tugas dengan kelompokmu pada sesi kelompok. Pastikan jawabannya diberikan sesuai dengan arahan dan mencakup penjelasan yang mendalam. Nah, LKPD ini akan berkaitan dengan video yang akan ditayangkan setelah ini. Ya, dari langkah-langkahnya itu dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti silahkan dijawab langsung di kertasnya, ya, sesuai dengan pengetahuan kalian. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, akan Pak tampilkan satu buah video lagi untuk mengerjakan LKPD berikut. This is a cyber criminal, a nasty piece of work. He is currently trying to hack into an unsuspecting social media manager's accounts for sensitive information. He is Cyberto. Turn on two-factor authentication.
Oke. Dari video tersebut kita akan menjawab LKPD kita. Nah, dari jawaban 1 sampai 5 nanti mohon dijawab semuanya. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali ya. Oke. Untuk pengerjaannya kita akan kasih waktu sekitar 20 menit. Cukup? Ya. Baik, silakan dikerjakan. Baik, ada yang bertanya? Nah, jelas? Sudah selesai mengerjakan ya anak-anak? Ya. Oke, mari kita bahas ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan akun Andi mudah diretas? Kelompok 2, coba satu orang. Ya, satu orang. Satu orang berdiri. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Sama. Oke, bagus. Jadi karena akun Andi menggunakan kata sandi yang sederhana. Kalau gampang diretas. Contohnya admin 1 2 3. Nomor 2. Mengapa penting menggunakan kata sandi yang aman? Kelompok 4. Coba. Ya. Untuk menjaga data-data pribadi di media sosial. Untuk menjaga data-data pribadi di media sosial. Ada jawaban yang lain lagi? Ada jawaban lain lagi? Ya? Kelompok 5? Karena jika kata sandi lemah itu akan membuat data pribadi kita dapat terkena serangan cyber dari hacker terlepas. Kalau kata sandi lemah gampang kena hacker terlepas. Jadi juga gampang di akun media sosial gampang juga di hack gitu kan.
hampir sama. Tapi kita bagus jawabannya ya. Oke. Selanjutnya, apa saja karakteristik kata sandi yang aman? Coba kelompok 3. Mengandung huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Simbol kita artikan sebagai garis bawah, titik, koma, garis miring, strip, pagar. Oke. Mengandung simbol, angka, huruf besar, huruf kecil. Ada yang jawaban lain lagi? Sama ya? Pasti mengandung huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Oke, selanjutnya, coba ada yang mau menuliskan contoh kata sandi yang aman? Satu orang. Kelompok siapa? Satu orang. Ya, boleh. Satu orang. Stay cool. Stay cool 821. Ada lagi kelompok yang lain? Ya, maju. Ya. Sekarang kita jelaskan karakteristik kata sandi sama kata sandi yang aman. Oke. Ada dua contoh. Menurut kalian lebih gampang yang di atas apa yang di bawah? Atas. Di atas lebih gampang diingat. Benar kan? Gampang ingat. Lebih gampang nggak di atas? Lebih gampang. Kalau yang di bawah? Susah. Terlalu susah. Bahkan yang orang yang minat pun susah. Nah, misalnya ada karakteristik menggunakan 8 sampai 10 huruf kata sandi. Siapa buat satu kata sandi? Ya, buat kata sandi di akun media sosial kalian pun agak sulit diretas, tapi pendek dan gampang diingat. Contohnya, password kan, tapi diganti PS5 W012D. Gampang kan password, tapi dikombinasikan. Gampang diingat. Gampang nggak ingat kayak ini? Gampang kan ingat. Tapi ini karakteristik kata sandi tambahan lagi satu. Membuat kata sandi
jangan sampai kalian sendiri yang lupa. Boleh buat kata sandi panjang atau pendek, tapi jangan sampai kalian yang lupa. Gitu ya. Oke. Selanjutnya akan Pak contohkan bagaimana mengelola autentifikasi dua faktor untuk mengamankan akun. Contohnya, ini Pak contohkan menggunakan akun WhatsApp. Ya, kalau di akun WhatsApp kalian, di HP kalian, ya, pertama ya pasti kan buka WhatsApp, ya kan? Ada yang nggak punya WhatsApp? Ada yang nggak punya WhatsApp? Rata-rata punya kan? Tapi pernah nggak kalian lakukan itu? Sudah. Tidak pernah. Karena apa? Karena tidak tahu. Benar, kalian tidak tahu. Apa fungsinya juga kalian tidak tahu. Fungsinya adalah untuk mengamankan akun kalian, akun WhatsApp terutama yang gampang diretas. Jika ada orang lain login menggunakan nomor WhatsApp kalian, itu akan diminta autentifikasi, verifikasi kedua, sehingga kalian harus mengirimkan sebuah kode ke orang tersebut baru dia bisa login. Kalau tidak dikirimkan kodenya itu tidak bisa login. Itu dia fungsi autentifikasi dua langkah atau verifikasi dua faktor. Nah, yang pertama buka di pengaturan, ya ada di pengaturan. Kemudian buka di akun. Di akun tersebut ada pilihan dua langkah verifikasi atau verifikasi dua langkah. Dan kemudian hidupkan, masukkan PIN. Kan diminta PIN 6 digit. PIN 6 digit. PIN-nya ini wajib kalian ingat. Kalau nggak kalian ingat, WhatsApp kalian tidak akan bisa dibuka. Oke. Dan itu, nah ini dia akan bisa ini langsung aktif WhatsApp-nya akan langsung aktif. Diminta verifikasi dua langkah. Ini ingat wajib ingat PIN-nya, jangan sampai lupa. Hanya 6 digit, hanya 6 digit. Oke, sudah bisa. Kalau itu akan aktif setiap minggu. Jadi setiap minggu kalian akan diminta verifikasi dua langkah untuk keamanan akun WhatsApp kalian. Ini penting dilakukan agar akun kalian aman untuk WhatsApp-nya. Itu ya. Oke. Dan terakhir kita akan melakukan refleksi sedikit. Ya. Oke, merefleksi sedikit. Nah. Oke. Apa yang kalian pelajari tentang kata sandi yang aman? Kira-kira apa yang kalian pelajari tentang kata sandi yang aman? Itu yang di terakhir. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Apa yang kamu pelajari tentang kata sandi yang aman? Ganti kata sandi akun kita dengan kata sandi yang lebih aman. Oke. Kalian menerapkannya ini sampai rumah, kalian coba terapkan. Ganti akun kalian, bukan akunnya, passwordnya, kata sandinya, dengan yang lebih aman. Kemudian lakukan autentifikasi dua faktor atau verifikasi dua langkah. Ya, oke. Dan luar biasa kalian sudah menjawab dari tugas-tugas di LKPD-nya. Oke, baik. Setelah kita lakukan diskusi tadi, kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini? Ya? Pentingnya kata sandi yang aman. Ya, pentingnya kata sandi yang aman. Lagi? Cara membuat kata sandi yang unik dan tidak mudah diretas. Membuat kata sandi unik dan tidak mudah diretas. Lagi? Dan ciri-ciri kata sandi yang aman. Ciri-ciri kata sandi yang aman. Ya, itu yang 3 hal yang dapat kita pelajari hari ini.
Yang pertama tadi apa? Pentingnya kata sandi yang aman. Pentingnya kata sandi yang aman. Kenapa kita penting menggunakan kata sandi yang aman? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Kemudian, Cara membuat kata sandi yang nah, aman. bagaimana kalian membuat kata sandi yang aman? Dari karakteristik kata sandi yang tadi sudah kalian sebutkan tadi. Dan yang terakhir, Ciri-ciri kata sandi yang aman. oke, ciri-ciri kata sandi yang aman. Bagaimana ciri-ciri kata sandi yang aman? Ingat, kata sandi yang aman itu wajib kita ketahui, wajib kita realisasikan, dan wajib kita gunakan agar data pribadi kita tidak mudah diretas. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang masalah data pribadi. Bagaimana data pribadi itu bisa bermasalah dan bagaimana solusi untuk memecah masalahnya. Untuk kali ini Pak cukupkan, dan ingat, tetap semangat belajar. Kita tidak akan tahu bagaimana ke depannya kita nanti. Teknologi akan semakin berkembang. Ingat, teknologi akan semakin berkembang. Kalian harus bisa mengikuti teknologi. Jangan sampai kalian bisa tertinggal dengan teknologi. Apalagi kalian tidak bisa menggunakan sebuah teknologi. Itu ya pesan dari Pak ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk kedua kelas. Kita cukupkan. Adik.